Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Anak Rahmat, maju ke depan. Oke. Sebelum belajar, mari kita membacakan doa. Oke ya, berangkat semua ya. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Tepuk semangat. Oke. Kita lanjut ke kesepakatan kelas dulu ya. Ini yang pertama itu belajar dengan rajin. Kalian dari rumah niatnya untuk belajar. Samping itu kita belajar itu harus rajin, diniatkan untuk ibadah ya. Terus kemudian yang kedua itu belajar dengan tertib. Nah ya, siapa di sini yang suka bercanda? Yang tahu yang suka bercanda? Nah itu jangan ya. Itu kalau sudah masuk kelas diharapkan kita itu serius ya, tangannya di atas meja. Kemudian jangan ada yang berisik, mematuhi semua peraturan yang sudah disepakati. Terus kemudian kalau ada guru sedang menjelaskan, kalian memperhatikan. Nah kemudian yang ketiga itu berbicara dan tidak mengajak teman ya. Di sini berbicaranya itu harus sopan, atau sopan berbicara dengan yang baik, bahasa yang baik. Kalau ada yang izin ke toilet, tolong angkat tangannya ya. Bu, izin saya ke toilet. Dapat dipahami? Nah, oke, kita lanjutkan lagi yang selanjutnya. Nah, ya, Ibu akan mengulang kembali masih
pembelajaran yang kemarin? Masih. Kemarin kita belajar Quran surat Al-Hujurat. Nah, itu manfaatnya apa kita belajar Quran? Supaya kita tidak mendapatkan dosa. Nah, terus ada yang ingat lagi manfaatnya kita belajar Al-Quran supaya kita membaca Al-Qurannya dengan baik. Terus yang kelompok ini ada yang mencoba itu mengulang kembali pelajaran kemarin, masih ingat? Nah, apa? Itu Al-Quran itu untuk mempelajari tentang hukum bacaan Al-Quran. Oke. Nah, itu manfaatnya apa? Kita belajar Al-Quran untuk pedoman hidup kita di masa yang akan datang. Kalau mengaji, belajar Al-Quran itu wajib ya. Wajib itu karena apa? Kalau dilaksanakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Berarti kalau wajib itu wajib dilaksanakan ya, tidak boleh tidak dilaksanakan. Nah, itu ya. Tentang kita bagaimana kita membaca Al-Quran, apa saja yang kita harus perhatikan. Itu yang perhatikan yang pertama itu tajwidnya ya. Tajwid, terus hukum bacaannya, terus makharijul hurufnya. Jelas. Nah, perhatikan gambar berikut. Itu ada yang gambar pertama itu apa? Ini sedang menanyakan kabar ya. Terus yang kedua ada yang sedang ulang tahun ya. Ini. Terus yang di sini gambar berdiskusi. Kalau yang di sini keragaman antar suku. Nah ya, di sini tujuan pembelajarannya itu yang pertama kita memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13? Terus kemudian kita harus memahami artinya dulu ya. Terus kemudian di sini manusia tercipta dengan aneka ragam, adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian. Nah, terus yang pertama itu coba kalian sebutkan perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik dan macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Nah, di sini ada Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Di keluarga kalian mempunyai keluarga? Punya. Kemudian jenis kelamin? Punya, ada laki dan ada perempuan. Kemudian juga mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda. Contohnya ada yang ramah, ada yang pendendam, ada yang suka nangis ya. Itu contohnya sifat dalam keluarga kalian. Terus yang kedua, kenapa kalian bergotong royong bersama-sama dan yang berbeda agama? Pernah tidak? Nah, kalau ada agama Kristen, kita bergotong royongnya itu dengan cara di lingkungan. Nah ya, contohnya kalau ada yang kesusahan walaupun berbeda agama, tetapi kita tetap harus membantu dan bergotong royong. Terus yang selanjutnya, mari kita mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Masih ingat kan kemarin pertanyaannya? Di sini adalah menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat dengan benar. Terus yang kedua, membuat paparan yang berisi Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman sebagai sunatullah. Jadi kemarin sudah ya membaca Quran surat Al-Hujurat. Nah, kemudian di sini, nah ini materi pokoknya yang sekarang disampaikan itu arti Quran surat Al-Hujurat. Itu bacakan dulu sama ibu ya. Itu artinya adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Di antara kamu sesungguhnya Allah Maha
maha mengenal. Nah, di sini adalah arti Quran surat Al-Hujurat adalah kesimpulannya adalah manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Terus saling mengenal. Yaitu barang siapa yang paling mulia itu di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa budi pekertinya. Di sini ada berapa kelompok? 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini adalah kita belajar tentang pesan pokok ya. Pesan pokoknya itu adalah Allah itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, saling mengenal. Itu pahala yang paling mulia itu manusia yang bertakwa dan budi pekertinya yang mulia. Dan sini ibu mau mencontohkan kalian itu suruh bermain peran ya. Nah, contohnya di sini kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Di sini contohnya suku di sini suku Betawi. Supaya kalian paham apa itu pokok Quran ya. Coba lakukan semua dan sini kita main peran. Nah, maju perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Maju. Nah, ini perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini karena kita sesungguhnya itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku saling mengenal. Kita akan mempraktekkan supaya kita berbeda suku tetapi kita saling mengenal. Nah, coba gimana caranya? Nah, coba. Kenalannya siapa? Amina Abi Eta Budi. Nah, Sekolah sekolahnya di SD 4 Marin Sari. Rumahnya di Dusun Tarisi. nah, terus kemudian kelompok 2 nanya ke kelompok 3. Oh. Amina Saha. Bumina di mana? Di sekolah mana? Di mana? Nah, itu coba kalian saling mengenalnya gimana? Bersalam teman. Nah, saling kenal, mengenal adalah kan beda suku nih ya, berarti ini suku Jawa. Kemudian ini suku Nah, ini suku Betawi. Nah, oke ya, udah ya. Kalian kembali ke tempat. Tepuk tangan. Itu kita semua mempelajari pesan pokok Quran surat Al-Hujurat. Nah, di sini manfaatnya kita tadi sudah mempraktekkan itu bermain peran ya. Kita sebagai bangsa Indonesia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya. Ada suku Jawa dan ada suku Sunda dan ada suku Betawi. Kemudian kita saling mengenal dengan cara kita perkenalan. Nah ya, saling mengenal agar supaya kita menjunjung tinggi norma dan martabat kita ya sebagai bangsa Indonesia. Nah, terus di sini kita mau mengasih tugas. Ini ada apa namanya? Karton. Di sini ada karton dan kalian itu suruh menyusun. Di sini ada amplop. Kalian di dalamnya ada kertas. Suruh menyusun pesan pokok Quran surat Al-Hujurat. Ya, tapi di kelompok 1. Ditempel ya pakai tempelan. Buka. Kalian saling berdiskusi. Coba. Ambil tanda-tanda. Ini kan apa sih tanda-tanda kalian coba susun
Terus yang keempat, yang lurus, yang lurus. Bentar ya, kita betulin yang lurus. Oke ya, udah selesai semua? Sebelum ke materi inti, kita SBQ dulu ya. Siap? Siap. Bentar yang kompak. 1, 2, 3. Oke ya, mari kita presentasikan dari hasil kalian, yaitu kelompok pertama, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba maju. Dari kelompok pertama, maju. Terus yang kelompok 2, ya. Kelompok 3 ya. Oke, kita coba lihat. Dihadapkan ke depan hasilnya. Perhatikan hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu betul tidak? Coba yang kelompok 1 baca. Artinya sudah dibaca. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Nah, tepuk tangan berarti sesuai ya. Kemudian yang kelompok 2, bacakan pesan pokoknya. Itu benar enggak? Ya, artinya. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan bersuku-suku dan kami menjadikan kalian bangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal. Nah, benar ya, yang kelompok 2 juga benar. Tepuk tangan. Kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Coba kita teliti benar. Teliti semuanya yang dari 1. Sok dibaca. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal.
Nah, berhubung semuanya betul semua ya, kita tepuk tangan kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian duduk kembali ke tempatnya. Tepuk tangan yang keras. Nah, hasil dari tadi pembahasan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat, itu kita menyimpulkan. Ada yang coba dari kalian, ibu mau nanya kesimpulan dari pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat? Coba Alifah, coba simpulkan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Laki-laki dan seorang perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian Allah itu mulia dan bertakwa yang baik. Oke ya, tadi udah menyimpulkan ya bahwasanya Quran Surat Al-Hujurat tadi sudah disimpulkan oleh Ananda Afifah. Terima kasih ya Ibu ucapkan. Oke ya, dari pembahasan tadi ya, pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat, kesimpulannya yang pertama itu Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, itu Nabi Adam dan Siti Hawa. Terus yang kedua, Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yaitu berbagai kelompok sosial yang dimiliki atau ciri khas masing-masing. Terus yang ketiga, Allah menegaskan bahwa orang yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa budi pekertinya. Kemudian yang terakhir, Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Dia mengetahui segala sesuatu apa yang diperbuat oleh manusia. Nah, pembahasan dari ini kesimpulannya ya, dapat dipahami? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13? Senang. Baik. Inilah ya, kita setelah mempelajari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 itu jangan perasaan yang senang. Terus ada yang perasaannya bahagia. Kemudian manfaatnya adalah supaya kita pelajaran pada kesempatan kali ini itu saling mengenal antara orang lain, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian adalah orang yang paling mulia itu di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa budi pekertinya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada kesempatan kali ini kita telah selesai pelajaran PAI, yaitu dengan tema pesan pokok Surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum penutup, mari kita membacakan doa sebelum pulang. Silakan dipimpin oleh Ana dan Robi. Sebelum pulang mari kita membacakan doa. Dokter